Selamat siang Bu Nini, Ya, selamat siang Pak. apa kabarnya ini? Alhamdulillah luar biasa. Mantap ya. Bu Nini, ini kan saya perhatikan dalam minggu-minggu ini Ibu kelihatan sangat dinamis dengan pembelajaran proyek di kelompok baru Ibu. Gimana sih yang Ibu Nini rasakan? Iya sih Pak, sebenarnya saya juga agak sedikit kewalahan nih Pak, karena kan biasanya saya mengelompokkan anak-anak itu kan sesuai dengan gaya belajarnya gitu kan. Nah sekarang ini udah kami gabungkan nih gaya belajarnya dipisah-pisah, jadi bercampur anak itu. Jadi memang agak sedikit kewalahan sih Pak di dalam kelas dengan kelompok yang jadinya sekarang itu berbeda-beda. Oh, gitu. Jadi ketika Ibu Ning itu membuat pembelajaran dalam kelompok-kelompok dengan berbagai karakter anak ini tadi ya Bu ya, Bu Ning itu merasa kewalahan ya. Iya. Oh, ini Bu Ning bertepatan ini kan kebetulan saya kan lagi mendalami beberapa riset tentang pendidikan inklusif ini. Nah, seperti apa yang Bu Nining temukan di dalam kelas Bu Ning itu, ada temuan yang menarik sih sebenarnya dari penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi, itu dari meta analisis tentang peer mediated interaction, di mana peer mediated interaction ini adalah strategi pengajaran dengan melibatkan intervensi teman sebayanya. Jadi Bu Ning itu bisa mengamati, menganalisa teman di dalam satu kelompoknya itu Ibu Ning sudah bimbing, Ibu Ning arahkan, dia nanti anak yang sudah dibimbing ini tadi dia membantu temannya dalam kelompok itu. Nah, jadi tujuannya apa? Supaya Ibu Ning itu merasa terbantu juga ketika ada teman sebayanya itu melatih, menyampaikan, membantu murid yang membutuhkan tadi. Jadi membantu beban Ibu Ning itu semakin berkurang. Dalam catatan bukan berkurang artinya Ibu Ning tidak mau Santai gitu. Kedengarannya sih memang bagus sih Pak, cuman kan kadang di lapangan itu berbeda nih Pak. Di lapangan sama kayak teori-teori kadang kita udah terlupakan gitu kan. Nah bagaimana lah itu Pak, kadang memang kalau di kenyataannya itu kan dengan anak yang berbeda-beda, dengan beberapa kelompok kayak gitu kan, memang kalau dari teori yang Bapak sampaikan sih kedengarannya bagus, cuman gimana ya nanti di lapangannya gitu Pak. Nah itu nih. Memang kalau secara teori ya, kalau hanya kita dengar memang sepertinya kok nyaman sekali. Iya. Tapi dalam kita terapkan di dalam pembelajaran kita seperti apa sih? Itu dia Bu. Saya juga pernah membaca laporan praktis dari sekolah di wilayah. Ada namanya literatur abu-abu. Nah, di mana mereka menerapkan prinsip-prinsip ini dengan sistem teman belajar. Jadi artinya dari hasil penelitian itu guru ini menerapkan apa yang dia dapat itu di dalam pembelajaran yang sudah dikelompokkan ini tadi, dia menerapkannya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Nah, jadi anak murid tadi yang sudah Ibu bimbing tadi, Ibu beri arahan untuk membantu teman-temannya tadi. Nah, kemudian ketika murid yang merasa secara perkembangannya tadi tidak ada hambatan yang sudah Ibu Ning bimbing tadi, Ibu Ning perhatikan, Ibu Ning amati, apakah temannya yang dibimbing ini tadi ada perkembangan atau perubahan. Nah, jadi Ibu Ning tidak serta-merta ketika sudah ada teman sebayanya yang membimbing, mengajari, Ibu Ning langsung abai, tidak. Tapi Ibu Ning tetap mengamati, tetap membuat laporan datanya. Ibu Ning mendata perkembangan apa yang sudah didapatkan oleh si anak itu tadi. Jadi
Tujuannya supaya apa? Supaya anak ini tadi yang merasa kurang ini tadi timbul rasa percaya dirinya tadi Bu. Ya walaupun bukan kita gurunya langsung yang memberikan arahan kepada si anak ini tadi, tapi dia rasa percaya dirinya akan timbul untuk belajar bersama-sama temannya ini tadi. Gitu. Tapi Pak, bagaimana jika anak yang menonjol itu malah tidak sabar nih, kadang kan tidak sabar nih membantu kawannya yang belum paham kayak gitu, kadang dia nggak sabar lah, ini begini caranya ngajarin, kadang kan nggak sabar, padahal dia ini yang menonjol dari teman-temannya. Nah gitu bagaimana Pak? Nah, itu pertanyaan bagus ini. Nah, disinilah pelatihan peran kepada anak yang perkembangannya normal tadi, kita ajak dia, kita bimbing dia bagaimana dia supaya sanggup mampu membantu temannya yang kurang ini tadi supaya lebih sabar. Nah, artinya memberi panduan singkat kepada si anak ini tadi. Jadi peran ibu itu bisa beralih dari sumber utama menjadi fasilitator. Nah, jadi tidak sumbernya langsung dari ibu lagi. Nah, jadi dari teman sebayanya ini tadi. Jadi ibu bisa menjadi fasilitatornya. Nah, kemudian ketika ibu menjadi fasilitator itu, ibu memberi ruang lebih, kasih kepercayaan lebih kepada anak yang perkembangannya normal ini tadi untuk membimbing dalam kelompok diri tadi. Jadi misalkan ada satu kelompok ini Pak, jadi saya nggak haruslah ke tiap-tiap kelompok gitu, nggak perlu ya Pak? Ya, tadi kan ibu ini kan sudah ngasih kepercayaan kepada murid kita tadi yang perkembangannya yang normal ini tadi. Jadi tepat sekali Bu Ning, jadi Ibu Ning itu tidak perlu lagi masing-masing ke kelompok itu. Jadi tujuannya itu memang membangun ekosistem di dalam kelompok belajar anak itu, menumbuhkan rasa kepercayaannya kepada anak ini tadi. Jadi menarik juga sih Pak, mungkin akan saya cobalah dari hal-hal mungkin yang kecil dulu kan, dimulai dari berkelompok, jadi nanti barulah nanti bisa bersama kelas reguler kayak gitu lah ya Pak. Nah, memang ya harus dicoba pelan-pelan Bu. Iya. Artinya kita kan sebagai guru tetap berharap ada perubahan ke arah yang lebih baik kepada murid-murid kita yang butuh pendampingan khusus ini tadi. Nah, jadi saya sebagai rekan ibu nanti kita bisa tetap berkolaborasi, saling berdiskusi bagaimana kita nanti untuk mendapatkan hasil yang lebih baik ke depannya. Jadi memang kita harus ada evaluasi nanti bagaimana supaya perkembangan di dalam kelas itu terlebih di dalam kelompok tadi akan semakin baik. Jadi misalkan nih Pak, ada kalau saya pengen sih untuk melaporkan perkembangan anak nih yang inklusi lah, anak yang berkebutuhan khusus di kelas yang inklusi itu, yang pertama itu harus menyusun apa dulu Pak? Iya. Jadi ketika ibu nanti mau melaporkan data inklusi, satu yang ibu ingin pastikan data anak itu dari ahlinya dulu. Kita dulu tidak bisa kita menyampaikan bahwa anak ini, jadi harus ada data dari ahlinya. Baik, mungkin dari diskusi kita ini apa sih kesannya Ibu Ning dari diskusi kita ini? Umpan balik Ibu Ning. Saya sih menarik sekali Pak inklusi, apalagi memang kebetulan di kelas saya itu ada anak yang berkebutuhan khusus Pak. Jadi walaupun nanti dia tidak bisa mengikuti perkembangan teman reguler yang lain, ya setidaknya adalah perkembangan sedikit dari anak berkebutuhan khusus saya ini dengan kayak gini Pak, dengan berkolaborasi sama Pak kan, jadi tahu nih bagaimana sih solusinya jika dia ada ada cara mengatasi pembelajaran di sekolah dengan temannya yang reguler ini Pak. Baik, jadi dari apa yang kita diskusikan tadi, sepertinya
komunikasi kita berjalan dengan baik ya tentunya. Kira-kira apa yang bisa kita tingkatkan ke depannya? Kayaknya kan kebetulan banyak juga nih Pak di sekolah kita anak-anak berkebutuhan khusus nih Pak. Nah kita kayaknya kelas yang kita program inklusi nih Pak yang harus kita apa munculkan nih. Jadi kan nggak semua, bukannya adil itu harus rata semua ke anak itu kan Pak, karena kan ada anak berkebutuhan khusus, jadi kan harus inklusi lah pembelajaran kita. Baik Bu Ning, terima kasih diskusinya hari ini cukup menarik dan mudah-mudahan ke depan sekolah kita ini akan lebih baik lagi untuk menghadapi pembelajaran anak-anak yang berkebutuhan khusus. Makasih Bu Ning. Iya.